Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian, salam Fransiskus Pace Bene. Perkenalkan, saya Caroline Kalistio sebagai narator dari kelas 94, dan hari ini kami akan membawakan visualisasi cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang dari Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Sang istri, Mande Rubaya, membesarkan anaknya Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering digundang-gundang. Maksudnya, dibawa kemana saja. Oleh karena itu, sang anak mendapatkan panggilan baru, yaitu Malin Kundang. Malin tumbuh menjadi anak yang sedikit nakal. Suatu hari, ketika ia sedang asik bermain, ia melihat temannya dan tanpa pikir panjang, ia pun menghampiri dan ikut bermain dengannya dengan penuh semangat. Tetapi ia tersandung oleh sebuah batu dan terluka. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Ketika beranjak dewasa, Malin berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang dan meminta izin kepada ibunya. Ibu Mande pun mengizinkannya pergi, meski dengan berat hati. Malin pun pamit dan pergi meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Di perjalanannya, Malin bertemu dengan seorang saudagar kaya dan meminta untuk dipekerjakan. Saudagar kaya itu pun menerima dan mempekerjakan Malin. Malin adalah sosok pekerja keras dan tak kenal lelah. Malin bekerja dengan semangat yang luar biasa dan membara setiap harinya. Dengan fokus dan tekad, Malin terus berusaha mencapai tujuannya dengan penuh semangat. Berkat kegigihannya, Malin pun menjadi orang yang sukses dan ingin mempersunting putri dari saudagar kaya. Malin pun meminta restu kepada ayah dari calon istrinya untuk menikahi putrinya. Ia pun menyambut Malin dengan gembira dan mengizinkan Malin untuk menikahi putrinya. Suatu ketika, Malin bersama istri dan beberapa anak buah kapalnya pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Kapalnya berlabuh di kampung halaman Malin. Melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa, termasuk Ibu Mande, beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan itu. Dari kejauhan, terlihat sepasang pemuda dan pemudi yang mengenakan pakaian yang mewah. Setelah kapal berlabuh, pasangan pemuda-pemudi itu pun turun dari kapal. Ibu Mande yang menyadari bahwa pemuda itu adalah Malin, segera menghampiri mereka. Ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Istri Malin terkejut melihat seorang wanita tua miskin menghampiri suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Selama ini, Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Istri Malin pun bertanya-tanya siapa wanita itu sebenarnya. Karena malu kepada istrinya,
kemudian mendorong ibunya dan tidak mengakuinya sebagai ibu. Malin mengatakan bahwa ibunya tidak seperti ibu Mande yang miskin. Kepala desa yang menyaksikan kejadian itu mencoba untuk menasehati Malin. Namun, Malin tidak peduli terhadap nasihat kepala desa. Malin pun memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk berlayar. Anak buahnya pun mempersiapkan kapal untuk kembali berlayar. Ketika kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Jika pemuda tadi adalah Malin Kundang, Ibu Mande mengutuknya menjadi batu. Setelah Ibu Mande berdoa, hujan badai pun muncul. Kapal Malin yang sedang berlayar pun hancur disambar petir. Ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke suatu pulau. Dan di antara puing-puing itu ada satu bongkahan batu yang berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang bersujud, yang dipercayai sebagai batu Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Dan itulah visualisasi cerita rakyat Malin Kundang oleh kelas 94. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan durhaka terhadap orang tua dan selalu menghargai kehadiran orang tua yang sudah merawat kita dari kecil. Sekian dari kami, terima kasih. Salam Fransiskus Pace Bene.